Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Noviandra Balkis dengan NIM 2102101011084 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait pembuktian teorema 11.1 bab putaran rotasi dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Jadi langsung aja untuk pendahuluannya. Nah, hasil kali dua refleksi adalah suatu setengah putaran dengan pusat titik potong dari sumbu-sumbu refleksi apabila sumbu-sumbu refleksi tersebut tegak lurus. Jadi, kalau sumbu-sumbu refleksinya itu tegak lurus, maka hasil kali dua refleksinya adalah suatu setengah putaran. Sedangkan jika sumbu-sumbu refleksinya ini sejajar, maka hasil kali dua refleksi tersebut akan menghasilkan suatu geseran atau translasi. Nah, sementara pada bab kali ini yang akan dibahas adalah hasil kali dari dua refleksi yang sumbu-sumbunya itu tidak tegak lurus dan tidak pula sejajar. Nah, selanjutnya definisi sudut berarah. Sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain sebagai kaki akhir. Nah, sama halnya dengan ruas garis berarah, kalau ruas garis berarah itu memiliki titik awal dan titik akhir. Tuh. Nah, untuk melambangkan bahwa suatu sudut, misalnya sudut ABC, adalah suatu sudut berarah dengan sinar garis BA sebagai kaki awal dan sinar garis BC sebagai kaki akhir, maka kita dapat tuliskan sudut ABC. Jadi, kalau misalkan ada sebuah sudut nih, dengan sinar BA sebagai kaki awal dan sinar BC sebagai kaki akhir, maka kita dapat tulis sudut itu sudut ABC. Gitu. B-nya ini di tengah. Soalnya kan BA, BC. BA-nya itu kaki awal, BC-nya kaki akhir. Nah, akan berlaku besar dari sudut ABC sama dengan besar dari sudut ABC itu sendiri apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Sedangkan besar sudut ABC akan sama dengan negatif besar dari sudut ABC tersebut apabila orientasi ganda BAC adalah negatif. Gitu. Nah, contohnya, jika ada sudut ABC dan sudut ABC ini sama dengan sudut CBA, maka besar dari sudut ABC akan sama dengan besar dari sudut CBA. Nah, tetapi untuk sebuah sudut berarah ABC akan berlaku besar sudut ABC akan sama dengan negatif besar sudut CBA. Mengapa? Hal ini disebabkan kalau orientasi gandanya BAC itu selalu lawan dari orientasi ganda BCA. Seperti itu. Next. Nah, maka langsung aja ke teoremanya. Teorema 11.1 yang berbunyi, andaikan S dan T adalah dua garis yang tidak saling tegak lurus dan berpotongan di titik A. Andaikan pula P dan Q adalah dua titik yang berlainan dengan A, maka akan dibuktikan bahwa besar dari sudut PA P double aksen akan sama dengan besar dari sudut QA Q double aksen. Dengan catatan, P double aksen merupakan hasil pencerminan dari P terhadap garis S dan dicerminkan kembali terhadap garis T. Sama dengan Q double aksen merupakan hasil pencerminan dari Q terhadap garis S dan dicerminkan kembali terhadap garis T. Maka langsung aja ke pembuktian melalui GeoGebra-nya. Oke, jadi pembuktian dari teorema 11.1 ini akan dibuktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi langsung aja yuk ke GeoGebra-nya. Buka aplikasi GeoGebra pada PC, kemudian pilih tombol garis dengan mengklik menu dan pilih opsi ruas garis di antara dua titik untuk membuat garis yang diinginkan. Nah, di sini kita akan membuat garis S dan garis T yang tidak saling tegak lurus. Yang tidak tegak lurus ya.
anggap aja ini garis lah di sini ini garis S, kita hilangkan label, hilangkan juga label, terus ganti nama jadi S, kemudian buat lagi garis T, bisa di sini. Ini garis T. Sudah. Kemudian buat titik baru sebagai titik perpotongan antara garis S dan garis T. Titik A. Kemudian, karena pembuktian teorema 11.1 ini menggunakan 3 kasus, jadi untuk kasus yang pertama, yaitu P terletak pada garis S. Titik P terletak pada garis S. Kita buat titik baru. Anggaplah di sini pengaturan, namanya kita ubah titik P. Sudah, kemudian ada titik baru lagi di sini, sama-sama terletak di garis S. Namanya kita ubah titik K. Nah, kemudian kita akan mencerminkan titik terhadap garis dengan klik menu, pilih opsi refleksi pada garis yang ini. Refleksi objek pada garis. Pertama, titik P dicerminkan terhadap garis S, yaitu titik P aksen, ya, dirinya sendiri. Kemudian sama, titik K dicerminkan terhadap garis S aksen. Nah, kemudian titik P aksen tadi dicerminkan terhadap garis T. Didapatlah P double aksen. Kita ubah namanya saja jadi P double aksen. Kemudian yang K juga sama, dicerminkan terhadap garis T dan didapat K double aksen. Ubah namanya. Sudah. Nah, dari sini kita bisa tarik garis lagi. Tarik ini sampai sini. Ya. Kemudian kita lihat bahwa sudut yang terbentuk antara A, P double aksen, dan K, A, K double aksen adalah sama. 90 derajat. Ya kan? Karena ini sama-sama sudut sahadat. Jadi untuk kasus 1 terbukti. Next, ke kasus yang kedua. Kita hapus dulu sudutnya. Untuk kasus yang kedua, tanpa mengubah ini, biar bisa dilihat nanti. Untuk kasus yang kedua, kita buat lagi titik P berada di luar garis S. Sama dengan menggunakan titik baru. Berada di luar garis S, anggaplah di mana ya, di sini ya, di sini boleh, titik P2. Kita ubah namanya P2. Ini untuk kasus yang kedua gitu ya. Kita bisa ubah warnanya sih biar nggak monoton. Kita ubah warna merah. Udah.
Pembentukannya tetap ya di sini. Untuk K aksen, K double aksen ini tetap di sini. Kemudian lanjut kita cerminkan terhadap garis S. Dicerminkan terhadap garis S dan didapat ini. Kemudian dicerminkan lagi terhadap garis T. Didapat ini. Nah, lalu bisa kita tarik garis dan ke sini. Di sini kita ubah dulu warnanya. Sama. Ini kita ubah warnanya. Nah. Jadi dari sini terlihat bahwa sudut yang terbentuk antara P double aksen untuk kasus yang kedua itu besarnya sama 90, sama seperti K double aksen. Tuh, sama-sama 90 derajat. Jadi untuk kasus 2 terbukti bahwa P double aksen sama dengan KA double aksen. Lanjut, tanpa mengubah posisi ini, kita hapus dulu sudutnya. Lanjut ke kasus yang ketiga. Nah, untuk kasus yang ketiga ini ya, W3 berada di luar garis S dengan lokasi yang berbeda gitu. Jadi kita coba di sebelah sini. Sama titik baru lagi. Kemudian pilih di sinilah. Nah, sini ubah namanya jadi apa ya? P3. Ubah warnanya juga biar gak bingung. Nah, hijau. Next. Sama seperti tadi, kita cerminkan lagi titik P3 ini terhadap garis S dulu ya, S dulu. Kemudian cerminkan lagi terhadap garis T. Sebelum kepencet ya. Refleksi ini terhadap garis. Mana? Oh, ini. Tuh. Pencerminannya. P3 aksen. Di sini kita bisa ubah. Tadi kelewat ya. Nah, P3 double aksen. Kemudian kita tarik garis antara P, A, dan P double aksen. Kita hapus warnanya kita ubah maksudnya. Yang ini juga. Nah, labelnya kalau boleh juga dihapus biar ini juga tadi ya labelnya masih lupa untuk dihapus. Kemudian kita akan buktikan bahwa besar dari sudut P double aksen sama dengan besar dari sudut K double aksen dengan pakai sudut itu tadi. Bukan. Ini 90 derajat dan ini 90 derajat. Tuh, jadi
kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 terbukti sehingga. Nah, jadi demikian pembuktian teorema 11.1 menggunakan aplikasi GeoGebra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.